Halo sahabat semuanya, kali ini ada kabar gembira buat pelaku usaha kecil menengah. Jadi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah meluncurkan bantuan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Di mana bantuan tersebut namanya adalah Bantuan Dana Usaha dalam rangka membangkitkan wirausaha baru menuju Indonesia Maju. Jadi, buat para pelaku usaha kecil menengah bisa langsung segera memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan usahanya atau untuk menambah modal usahanya. Kemudian, siapa saja yang menjadi prioritas yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini diantaranya adalah wilayah atau daerah afirmatif, di mana yang dimaksud adalah seperti misalnya daerah yang terdampak bencana atau yang tertinggal atau perbatasan. Jadi buat yang wilayahnya berada di salah satu ini seperti yang berada di wilayah perbatasan, seperti misalnya perbatasan antara negara gitu, itu bisa langsung mendaftarkan karena wilayahnya termasuk di skala prioritas. Adapun yang misalnya di daerahnya semacam yang terdampak bencana juga bisa, atau yang termasuk di dalam daerah tertinggal untuk wilayah tempat tinggalnya. Kemudian prioritas yang kedua adalah sekelompok penyandang disabilitas. Nah, misalnya nih ada sebuah kelompok usaha gitu dan di dalamnya yang dipekerjakan adalah semua disabilitas. Nah, mereka termasuk di dalam skala prioritas untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut. Kemudian skala prioritas yang ketiga adalah pemenuhan amanat Inpres seperti misalnya di daerah Papua atau Papua Barat sana dan juga daerah pariwisata super prioritas. Jadi misalnya di wilayahnya itu ada pariwisata dan sangat diprioritaskan oleh program pemerintah. Nah, buat Bapak Ibu yang tinggalnya di ketiga daerah prioritas ini tadi bisa langsung mendaftarkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Tapi bukan hanya yang berada di daerah skala prioritas ini ya, namanya juga skala prioritas, berarti yang diprioritaskan adalah ketiga daerah ini tadi. Tapi belum tentu, tidak berarti di daerah-daerah lain tidak dapat, karena sebenarnya sekarang ini saya baru aja pulang dari Dinas Koperasi dan UKM untuk koordinasi hal tersebut, karena saya berencana semua masyarakat dampingan saya di wilayah dampingan saya akan saya daftarkan yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan bantuan UKM ini. Nah, kemudian prosedurnya apa aja? Prosedurnya yang pertama adalah Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia dan tentunya memiliki usaha kecil menengah. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah semuanya termasuk ya. Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil menengah yang memiliki modal usaha itu sebesar 50 juta sampai dengan 300 juta sesuai dengan surat pernyataan yang akan diisi nanti, yang menjadi salah satu lampiran persyaratan untuk pencairan bantuan ini. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki usaha kecil-kecilan seperti misalnya jualan kue atau menjahit atau kerajinan atau jual-jualan sembako dan lain sebagainya ya. Yang penting sebenarnya di sini diprioritaskan yang produksi. Jadi usahanya itu yang berjalan di bidang produksi, bukan yang semacam belanja di luar sana kemudian beli di sini lagi. Sebenarnya sih itu dapat juga ya, tapi paling diprioritaskan yang produksi. Apalagi kalau Bapak Ibu usahanya produksi semacam kerajinan, nah itu yang paling diutamakan. Tapi nggak ada salahnya bagi pelaku usaha UKM lainnya, walaupun bukan di bidang produksi, silakan saja dicoba, karena nanti yang akan meninjau langsung adalah Dinas Koperasi setempat, daerah tempat Bapak Ibu tinggal semuanya. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya mudah saja. Yang pertama, Bapak Ibu harus koordinasi dulu ke Dinas Koperasi UKM di tempat Bapak Ibu tinggal. Di sana nanti Bapak Ibu akan diberikan formulir seperti ini contohnya ya. Ini adalah salah satu contohnya, tapi ini jangan dikopas ya, jangan dibuat-buat sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mendapatkan format ini langsung dari dinas koperasinya tersebut, karena takutnya saja setiap dinas di daerah masing-masing itu memiliki format yang berbeda. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Barulah kemudian Bapak Ibu memenuhi persyaratannya. Salah satu persyaratannya adalah seperti KTP, kartu keluarga, dan foto usaha, dan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini sendiri hanya dikeluarkan dari kelurahan atau desa setempat. Jadi cukup mudah, dan kemudian dilampirkan juga foto usahanya. Setelah itu, maka Dinas Koperasi setempat akan melakukan verifikasi berkas. Apabila semuanya dirasa sudah bagus, sudah lengkap, maka nanti akan dikirim ke pusat, diajukan ke pusat melalui proposal. Jadi alurnya kita sebagai si pengusul atau yang akan mengajukan bantuan tersebut, kita tugasnya hanya memenuhi syarat-syarat ini tadi, kemudian mengisi formulirnya, baru diserahkan ke Dinas Koperasi. Nah,
Tugasnya nanti yang akan membuat proposal dan mengajukan ke provinsi adalah Dinas Koperasi Daerah atau kabupaten kota tempat kita tinggal. Barulah kemudian dikirim ke pusat atau di Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk besaran bantuannya itu sekitar 1,2 juta ya untuk satu keluarga. Jadi dalam satu keluarga itu hanya bisa satu orang yang mengajukan. Apabila nanti ketahuan ternyata pasangannya sudah pernah mengajukan dan sudah pernah disetujui, maka yang satunya akan otomatis ditolak. Nah, selanjutnya untuk bantuan berikutnya ya, karena terkadang ada yang bertanya apakah bantuannya keluarnya setiap bulan atau berapa kali. Sebenarnya 1,2 juta ini sekali setahun, dan tahun berikutnya apabila ada program ini atau masih dibuka program UKM ini, maka Bapak Ibu akan otomatis bisa mendapatkan kembali. Jadi ada baiknya juga apabila Bapak Ibu mengikuti Instagramnya Kemenkop UKM ya. Jadi di sana setiap kali update masalah bantuan, Bapak Ibu bisa langsung tahu informasinya. Lalu kemudian bisa langsung berkoordinasi ke Dinas Koperasi. Nah, ini tuh ada batas waktunya ya. Kalau di daerah tempat saya tinggal itu batas waktunya tanggal 15 Juni ini baru kemudian ditutup pendaftarannya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang berada di daerah manapun itu, cobalah segera langsung berkoordinasi ke Dinas Koperasi setempat. Siapa tahu aja ini adalah rezekinya Bapak Ibu, lumayan kan buat tambah-tambah modal usaha, dan semoga usahanya nanti semakin berkembang. Jadi itu tadi syaratnya cukup mudah sekali, dan formulir yang harus diisi juga hanya ada 2 lembar ya, contohnya seperti ini yang sudah saya lampirkan. Tapi sekali lagi ingat, jangan di copy paste, ini hanya contoh formulirnya. Alangkah lebih baiknya apabila Bapak Ibu berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Koperasi setempat, baru kemudian diberikan formulir. Takutnya nanti di daerah tempat Bapak Ibu tinggal itu formatnya berbeda dengan di daerah tempat saya tinggal. Takutnya juga antisipasi ya, siapa tahu pendaftarannya di daerah tempat Bapak Ibu itu sudah ditutup karena kita nggak tahu kuotanya berapa. Nah, ini sebenarnya tidak harus warga yang terbilang tidak mampu ya, walaupun itu orangnya cukup mampu sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih diutamakan yang tidak mampu. Jadi lebih baik apabila Bapak Ibu sudah merasa cukup mampu dan usahanya sudah cukup maju walaupun tanpa adanya bantuan UKM, ya lebih baik nggak usah mengajukan bantuan ini ya. Kasihan untuk pelaku UKM yang lainnya yang masih terbilang tidak mampu, yang masih terbilang memiliki modal usaha pas-pasan, takutnya dia nanti tidak kebagian. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Buruan sebelum tanggal 15 Juni. Dan apabila menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silakan klik like-nya dan share ke sosial medianya Bapak Ibu semua, agar teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya bisa tahu juga informasi ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.